Shalom semuanya, shalom teman-teman yang ada di rumah, dimanapun teman-teman berada. Selamat pagi, semoga kita semua masih sehat, masih siap untuk menyembah Tuhan, masih pagi-pagi ini masih seger nih buat menyembah Tuhan. Ayo semuanya, sebelum kita dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, saya mengundang semua teman-teman dimanapun teman-teman berada yang ada di rumah, mungkin sedang di luar, tapi saya undang semuanya untuk kita sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan lagi korban syukur kita, korban pujian kita mau naikkan itu semua kehadiran Tuhan. Ayo semuanya saya undang untuk kita sama-sama menaikkan korban syukur kita. Kita mau sama-sama menaikkan korban pujian kita. Kita mau sama-sama menaikkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Shalom, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua bersama dengan papa mama, adik kakak, semua dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini, Markus mau ajak untuk kita merenungkan sebuah firman Tuhan. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dan seterusnya. Saya Markus bacakan ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai seterusnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Judul renungan yang Sang Markus mau kasih tahu buat kalian semua adalah komunitas. Di firman ini Tuhan Yesus menghampiri komunitas murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa setelah selesai penderitaannya di atas kayu salib, dia menghampiri murid-muridnya untuk membuktikan dia hidup. Nah, hari-hari ini anak-anak dalam situasi pandemik ini, Sang Markus mau kasih tahu, jangan pernah tinggalkan komunitas teman-temanmu. Jangan pernah tinggalkan komunitas doa bersama. Baik itu di dalam keluarga maupun dengan teman-teman, maupun juga dengan guru-guru. Mungkin bisa lewat saat ini Zoom. Mungkin bisa lewat ada sebuah ibadah di gerejamu yang online, itu perlu kalian dukung. Itu tanda bahwa kalian berada dalam komunitas. Nah, komunitas itu apa sih? Komunitas itu biasanya adalah kumpulan orang-orang yang punya minat hobi yang sama. Ya. Kumpulan orang-orang dengan segala usia tetapi memiliki minat dan hobi yang sama. Biasanya komunitas itu adalah sebuah geng atau klub. Tapi komunitas itu juga bisa membangun sebuah perubahan yang lebih baik, teman anak-anak. Nah, karena kita tahu kita ini adalah makhluk sosial. Kita perlu berkumpul, kita bertemu. Mungkin saat-saat ini di pandemik ini nggak bisa tatap muka, tapi kita bisa bertemu di aplikasi-aplikasi dunia maya. Nah, Sang Markus terus dorong tetap bangun komunikasimu dengan komunitas teman-teman sekelas. Tanyakan kabar, apakah sehat atau tidak. Lakukan doa bersama, bangun mesbah. Dan Sang Markus percaya pada waktu kalian terus berada di dalam komunitas, ya, itu seperti kalian menunjukkan sesuatu, membangun hubungan yang baik. Nah, kita lanjutkan. Lalu Tuhan Yesus pada waktu makan bersama dengan komunitas murid-murid, Tuhan melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ sampai janji Bapa tergenapi. Tuhan sangat melihat sebuah komunitas. Kenapa? Karena dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kebersamaan, Tuhan mau lihat sebuah iman. Ya, sebuah iman. Sang Markus
mau mendorong kalian ya, tetap untuk terus lakukan doa bersama-sama, bangun mesbah bersama-sama, menanyakan, saling sapa dalam kebersamaan komunitas kalian. Jangan pernah tinggalkan komunitas kalian, karena dalam situasi pandemik ini, saking mungkin kegiatan terlalu besar di rumah, sampai-sampai melupakan komunitas kalian yang sudah berjalan sebelum pandemi. Dan San Markus nggak mau anak-anak, juga rekan kerja San Markus, orang tua murid, kita nggak bisa komunikasi, kita nggak bisa bangun hubungan dalam komunitas keluarga besar, sekolah Mahanaim, SMP Mahanaim dan sebagainya. Nah, karena San Markus percaya dalam komunitas ada sebuah hal-hal yang kita bisa buat, anak-anak. Dalam komunitas kita juga bisa buat untuk berkarya, sehingga bisa membuat dampak buat orang lain. Jadi nggak stuck begitu-gitu aja. Karena itu anak-anak, kalian harus membuka diri kalian ya terhadap untuk mendorong, memaksa kalian masuk kepada sebuah komunitas. Mulai dari kelas tentunya. Nah, hari-hari ini memasuki tahun ajaran baru, pasti kalian punya teman-teman yang baru dalam sebuah kelas, khususnya mungkin kelas 7, kalian bisa kenalan dalam waktu berjalan, juga dengan guru-guru. Itu tanda-tanda ya awal sebuah komunitas dibangun. Dan ujungnya di akhir khotbah ini San Markus cuma mau bilang, jangan pernah tinggalkan komunitas orang-orang percaya, anak-anak. Jangan pernah tinggalkan komunitas orang-orang penyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat menyukai sekumpulan orang-orang percaya. Sama seperti murid-murid Yesus pada waktu Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem karena ada sebuah janji Bapa yang akan diberikan kepada sebuah komunitas murid-murid ini. San Markus percaya pada waktu kalian nanti memasuki kelas yang baru, ya, kalian mengenal, kalian membuka diri kalian, memperkenalkan diri kalian, juga sesama orang tua kalian juga bisa membangun hubungan, tetap dalam komunitas, dan pelihara komunitas ini dengan komunikasi-komunikasi yang baik. Maka Tuhan bisa memberkati kita lebih baik. Tuhan memberikan berkatnya buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, dalam situasi hari-hari ini, buat kami punya iman, komitmen Tuhan, untuk kami tidak meninggalkan komunitas teman-teman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memasuki tahun pelajaran yang baru ini Tuhan. Kami punya teman-teman yang baru. Biar ini jadi sebuah awal ajang Tuhan. Kami punya komunitas yang baru, memiliki minat yang sama, yaitu berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama-sama, memuji menyembah Tuhan bersama-sama dalam sebuah mungkin aplikasi Zoom, di dalam grup Tuhan, membangun komunitas yang baik, yang sehat. Dan kami tetap membangun juga Tuhan iman bersama-sama. Dan kami percaya pada waktu kami melakukan kebersamaan, kami bisa bersatu, maka Tuhan memberkati komunitas kami Tuhan. Jangan biarkan kami juga Tuhan orang yang menyendiri Tuhan. Mari Tuhan dorong kami untuk terus kami bisa berada dalam sebuah keluarga Tuhan, komunitas yang baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.